Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas kembali kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-39. Penulis kitab Tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, babu qaulillahi ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, al-ayat. Yang artinya, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengira bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dan dengan apa yang diturunkan kepada sebelum orang-orang sebelum mereka. Kita sudah sebutkan pada ayat ini bahwa ayat ini atau bab ini menjelaskan berhukum kepada selain Allah merusak tauhid. Karena konsekuensi mentauhidkan Allah adalah wajib mengembalikan segala hukum kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak menyerahkan hukum kepada Allah. Ini adalah perbuatan termasuk syirik di dalam ketaatan. Adapun makna ayat, yaitu surah An-Nisa ayat 60,
Makna ayat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari kelakuan perbuatan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan serta Rasul-Rasul sebelumnya. Tetapi saat terjadi perselisihan, maka mereka ingin mencari hukum kepada selain yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berhukum kepada taghut, yaitu sembahan selain Allah. Padahal Allah telah memerintahkan para hambanya untuk kufur terhadap taghut. Akan tetapi syaitan ingin menyesatkan para hamba itu dengan kesesatan yang nyata, dengan cara berhukum atau taat kepada selain Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hubungan bab dengan tauhid, bahwa bab ini menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan contoh perbuatan syirik akbar, itu syirik di dalam ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada selain Allah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ketaatan kepada selain Allah dengan meyakini hal tersebut adalah boleh. Maka ini adalah kesyirikan akbar. Meyakini bahwa boleh taat dan berhukum kepada selain hukum Allah. Maka ini adalah syirik akbar. Yang kedua, taat dan berhukum kepada selain Allah karena hanya ingin mencari dunia. Dia tidak meyakini itu boleh, tetapi karena terpepet dunia, akhirnya dia membolehkan. Atau akhirnya dia mengerjakan hukum selain hukum Allah. Maka ini syirik asghar. Kemudian yang ketiga, ketaatan kepada selain Allah dan kepatuhan kepada selain Allah karena dipaksa. Maka yang seperti ini adalah tidak membahayakan tauhid karena dia dipaksa. Nah, itulah 3 jenis ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sekarang baca dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis, yaitu pada halaman 568 ya. Penulis berkata, wa qawluhu wa idza qila lahu la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di bumi, mereka mengucapkan, kami hanyalah yang melakukan perbaikan. Qala Abul Aliyah fil ayah, yakni la ta'saw fil ard, la ta'su fil ard. Berkata seorang tabi'i, yaitu Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, janganlah kalian bermaksiat di bumi. Lianna man 'asallaha fil ard aw amara bi ma'siyatillah faqad afsada fil ard. Lianna salahal ardi was sama' innama huwa bi ta'atillahi wa rasulih. Karena siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi atau memerintahkan bermaksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah merusak di bumi. Karena kesolehan atau kebaikan, kemakmuran bumi dan langit hanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis berkata, "Waqad akhbara ta'ala an ikhwati Yusuf alaihi salam fi qawlihi ta'ala, thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun." قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. Artinya, kemudian penulis membawakan contoh ayat yang menunjukkan bahwa maksiat di atas muka bumi ini adalah pengrusakan terhadap muka bumi ini. Yaitu surat Yusuf ayat 70, maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan, Yusuf alaihi salam memasukkan piala, yaitu tempat minum, ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Lalu mereka, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, berkata sambil menghadap kepada penjuru-penjuru itu, "Barang apakah yang hilang dari kalian?" Kemudian penjuru-penjuru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja," yaitu tempat air minum raja. Kami kehilangan piala raja. Kemudian siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya. Lalu saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini. Kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini. Dan kami bukanlah para pencuri." Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap maksiat adalah pengrusakan di atas muka bumi. Wa munasabatul ayati litarjamah, dan hubungan ayat dengan bab adalah anna tahakuma ila ghairillahi wa rasulihi min a'malil munafiqin wa huwa minal fasadi fil ardh. Bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya termasuk perbuatan orang-orang munafik. Dan dia termasuk daripada pengrusakan di atas muka bumi ini. Dia termasuk daripada pengrusakan di atas muka bumi ini. Nah, wa fil ayati at-tanbih ala adam al-ightirar bi aqwalil ahwa, ahli al-ahwa. Di dalam ayat ini juga adalah peringatan untuk tidak terperdaya dengan ucapan pengikut hawa nafsu. Wa in zakhrafuha, meskipun mereka menghiasinya bid-da'wa, dengan pengakuan-pengakuan. Wa fiha at-tahdhir min al-ightirar bir-ra'yi, dan di dalamnya terdapat peringatan agar tidak terperdaya dengan pendapat, agar tidak terpedaya dengan pendapat.
ma lam yakum ala sihhatihi dalilun min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selama belum tegak atas kebenarannya sebuah bukti dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama aktsara man yasduqu bil kadhib wa yakdhibu bis sidq man yusaddiqu bil kadhib wa yukadzibu bis sidq idja. Alangkah banyaknya yang membenarkan kedustaan dan mendustakan kebenaran jika telah datang. Dan ini termasuk daripada pengerusakan di bumi. Wa yatarattabu alaihi minal fasadi umurun katsirah tukhriju sahibaha 'anil haqq wa tudkhiluhu fil batil. Dan ini mengkonsekuensikan atasnya adalah kerusakan, mengkonsekuensikan atasnya dari kerusakan perkara-perkara yang banyak, mengeluarkan pelakunya dari kebenaran dan memasukkannya ke dalam kebatilan. Nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Kami mohon kepada Allah pemaafan, afiat, kemudian keselamatan yang terus-menerus di dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Fatadabbar tajid dzalika fi halil aktsar illa man 'asamahu Allah. Maka tadabburilah, maka niscaya engkau akan mendapati hal tersebut dalam keadaan yang paling banyak dari manusia kecuali orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manna 'alaihi bi quwwati da'il iman, dan kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tahu aqlan kamilan 'inda wurudis syahawat, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna ketika datangnya syahwat-syahwat. Wa basaran nafidzan 'inda wurudis syubhat, dan juga penglihatan yang tajam ketika terdapat syubhat-syubhat. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang besar. Wa qawluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sebelum dalil yang ketiga, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita review dalil yang kedua tadi, bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 11, makna dalilnya adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jika dikatakan kepada mereka janganlah merusak di bumi, maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini akibat penyakit hati yang ada di dalam diri mereka. Itu makna ayat. Adapun hubungan ayat ini dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan contoh termasuk dari perbuatan kesyirikan, yaitu syirik di dalam ketaatan dan berhukum kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat tadi disebutkan sifat orang-orang yang munafik, yang dia itu berhukum dan taat kepada selain Allah, dan sikap ini adalah merusak di bumi, dan setiap maksiat adalah pengerusakan di bumi. Baik. Sekarang kita masuk kepada dalil yang ketiga. Penulis mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di bumi setelah kalian memperbaikinya atau setelah perbaikannya.
Qala Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah fil ayah, Inna Allah ba'atha Muhammadan ila ahli al-ard, wahum fi fasadin, fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. Berkata Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah, dan Abu Bakar bin Ayyash, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seorang yang bernama Syu'bah bin Ayyash bin Salim al-Asadi. Kunyahnya Abu Bakar, dan namanya Syu'bah bin Ayyash. Dan beliau adalah salah seorang ahli baca Al-Quran yang 7. Seorang imam, ahli ilmu, kemudian ahli fikih, banyak ilmu dan amal, seorang ahli zuhud, ahli wara'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau seorang ahli ilmu. Berkata Sufyan bin Uyainah, qala li Abu Bakar bin Ayyash, ra'aitu dunya fi naum ajuzan musyawwahatan. Aku bermimpi dunia di dalam tidurku, dia sudah ajuz. Ajuz itu artinya wanita tua yang buruk. Wanita tua yang sangat buruk. Dan beliau wafat pada tahun 193. Dan beliau termasuk yang panjang umurnya, karena dilahirkan umur 95, wafat pada tahun 193. Tapi hampir seratusan umurnya. Baik. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, beliau berkata pada ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke penduduk bumi, dan mereka di dalam kerusakan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengajak kepada penyelisihan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia ini adalah termasuk orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, qala aktsarul mufassirin la tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ghairi ta'atillah ba'da islahillah laha bi ba'thir rusul. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata kebanyakan ahli tafsir, janganlah kalian merusak di dalam muka bumi dengan maksiat-maksiat dan mengajak kepada ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perbaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap bumi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan dengan penjelasan syariat dan ajakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena beribadah kepada selain Allah dan mengajak untuk beribadah kepada selain Allah dan mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah a'zam fasad fil ard. Ini adalah kerusakan yang paling besar di atas muka bumi. Bal fasadul ardi fil haqiqah innama huwa bisyirki wa mukhalafatu amri. Bahkan kerusakan di atas muka bumi yang sebenarnya adalah dengan kesyirikan kepada Allah dan menyelisihi perintah-perintah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fasyirku wa da'watu ila ghairillah wa iqamatu ma'budi ghairi wa iqamatu ma'budin ghairahu. Maka kesyirikan dan mengajak berdakwah, mengajak kepada selain Allah, menegakkan peribadatan kepada selain Allah, wa muttabi'in ghair Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taat mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa a'zamu fasadin fil ardh. Ini adalah kerusakan yang paling besar di atas muka bumi. Kesyirikan, mengajak kepada beribadah kepada selain Allah, kemudian taat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah a'zam fasad fil ardh. Ini adalah kerusakan yang paling besar di atas muka bumi. Wala salaha laha wala li ahliha illa bi an yakuna Allahu wa wahdahu wal ma'budul muta'. Tidak ada kebaikan untuk bumi dan juga tidak ada untuk penduduknya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi dan ditaati. Wad da'watu lahu la li ghairihi. Dan berdoa untuk kepada Allah, bukan untuk selain Allah. Wat ta'atu wal ittiba' li rasulih laisa illa. Dan ketaatan, kemudian pengikutan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada siapapun. Wa ghairuhu innama tajibu ta'atuhu idza amara bi ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan selain Allah semestinya wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza amara bi ma'siyatihi wa khilafi syari'atihi fala sam'a lahu wa la ta'ah. Dan jika diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh taat sama sekali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man tadabbara ahwal al-alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih. Dan barang siapa yang mentadabburi keadaan alam semesta ini, pasti dia mendapati bahwa setiap kebaikan di atas muka bumi ini sebabnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syarrin fil alam wa fitnah wa bala wa qah wa taslitu adu wa ghairu dhalika fasabahu mukhalafatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa da'wah ila ghairillahi wa rasulih. Dan setiap keburukan di atas muka bumi ini dan setiap keadaan-keadaan kerusakan, musibah, kekeringan, kemudian dikalahkan oleh musuh dan yang selainnya, maka sebabnya adalah menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kepada selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa wajhu mutabaqati hadhihi al-ayah litarjamah, dan hubungan ayat ini yaitu surat Al-A'raf ayat 56 dengan bab anna at-tahakuma ila ghairillahi wa rasulihi min a'zami ma yufsidu fil ard ma yufsidul arda minal ma'asi, bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya termasuk hal yang paling besar merusak di atas muka bumi ini berupa maksiat-maksiat. Fala salaha laha illa bitahkimi kitabillah. Tidak ada kesalehan, kebaikan untuk bumi kecuali dengan menjadikan Alkitab, Al-Quranul Karim, jadikan sebagai sebuah hakim, memutus keputusan, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sabilul mu'minin. Dan ia adalah jalannya orang-orang beriman. Kama qala ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, dan siapa saja yang mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, kami berpaling darinya sebagaimana ia telah berpaling, dan kami bakarkan untuknya neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah sebaik-baik tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya tidak ada kesalehan untuk bumi kecuali dengan berhukum kepada hukum Allah di dalam Al-Quran dan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang keempat. Qauluhu wa qaulillahi ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan sebelum saya membaca dalil yang keempat, kita review dulu dalil yang ketiga tadi. Yaitu surat Al-A'raf ayat 56. Yang mana makna dalil ayat ini menjelaskan larangan Allah untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun hubungan surat Al-A'raf ayat 56 dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan termasuk syirik dalam ketaatan, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. Karena dalam ayat disebutkan larangan merusak, yaitu dengan berhukum dan taat kepada selain Allah dan Rasulnya. Nah, itu adalah surat Al-A'raf ayat 56. Sekarang kita masuk kepada dalil yang keempat. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulullahi ta'ala apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Yang artinya, apakah berhukum kepada kaum jahiliyah mereka, apakah berhukum kepada hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang meyakini? Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir berkata, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-mustamil ala kulli khair. Allah mengingkari atas siapa saja yang keluar dari hukum Allah yang mengandung setiap kebaikan. An-nahi an kulli syarr, dan mencegah dari setiap keburukan. Wa adala ila ma siwahu min al-ara wal ahwa wal istilahat allati wada'aha ar-rijal bila mustanad min syari'atillah. Dan berpaling kepada apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Selain hukum Allah Subhanahu wa taala, itu berupa pendapat, hawa nafsu, kemudian istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang tanpa ada sandaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna bihi minal jahalat wa dhalalat. Sebagaimana orang jahiliyah, mereka berhukum dengannya berupa kebodohan dan kesesatan. Kama yahkumu bihil tatar minas siyasat al-ma'khudah an Genghis Khan alladhi wada'a lahum al-yasiq. Sebagaimana orang-orang Al-Tatar berhukum dengan hukum politik yang diambil dari Genghis Khan yang diletakkan oleh hukum tersebut al-yasiq. Wa huwa ibarah an kitabi ahkam qad iqtabasa min syara'i satta. Dan yang dimaksud dengan al-yasiq adalah sebuah kitab yang isinya diambil dari
syariat-syariat yang banyak minal Yahudiyah wal Nasraniyah wal Millah Islamiyah, yaitu berupa dari ajaran Yahudi atau ajaran Nasrani ataupun ajaran Islam. Wa fiha katsirun minal ahkam akhadhaha an mujarradi nadharihi wa hawah. Dan di dalamnya kebanyakan dari hukum-hukum diambil dari hanya sekedar penglihatannya dan hawa nafsunya saja. Wasarat fi banihi syar'an yuqaddimunaha al-hukum bil kitab was sunnah. Maka akhirnya di dalam bangunannya sebuah hukum yang ia kedepankan daripada hukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman fa'ala dzalika fahuwa kafir. Yajibu qitalu hatta yarja ila hukmillahi wa rasulih fala yuhkam bisiwahu fi qalilin wala katsir. Wajib diperangi sampai kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan tidak dihukumi dengan selainnya, baik di dalam sesuatu yang banyak ataupun sesuatu yang sedikit. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Al-Maidah ayat 50. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang berhukum dan taat kepada selain Allah. Mereka seperti kaum jahiliyah yang berhukum dan taat kepada hawa nafsu. Adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik dan merusak tauhid, yaitu taat kepada selain Allah dan berhukum kepada selain hukum Allah. Karena di dalam ayat disebutkan yang taat dan berhukum kepada selain Allah seperti kaum jahiliyah. Dan setiap yang disandarkan kepada perkara jahiliyah diharamkan dalam syariat Islam. Penulis berkata, qauluhu wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya untuk orang-orang yang yakin? Istifhamun inkari. Ini siapakah ini adalah bentuk pertanyaan pengingkaran. Istifham inkari. Aila hukma ahsana min hukmihi ta'ala. Dan maksudnya adalah peniadaan, yaitu tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha min bab isti'mali af'al at-tafdhil fi ma laysa lahu fi at-taraf al-akhar musyarik. Ini adalah termasuk dari penggunaan kata komparasi yang di pihak lain tidak ada pembandingnya. Ai wa man a'dal min Allah hukman liman aqala 'anillah syar'a wa amana wa yaqana annahu ta'ala ahkamul hakimin. Maksud dari ayat adalah tidak ada yang lebih bagus dari Allah hukumnya bagi siapa yang liman aqala 'anillah syar'a, bagi siapa yang mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, beriman dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana. Wa arham bi'ibadihi minal walidah biwaladiha. Dan Allah Subhanahu wa taala paling penyayang terhadap hamba-hambanya daripada ibunda kepada anaknya. Al-alim bimasalih ibadih. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui dengan kemaslahatan untuk hambanya. Al-qadir ala kulli syai', yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-hakim fi aqwalihi wa af'alih, yang maha bijaksana baik di dalam ucapannya ataupun perbuatannya. Wa syar'i wa qadari, dan di dalam syariatnya dan dalam kekuasaan. Kemudian penulis mengatakan wa fil ayah at-tahdhir min hukmil jahiliyah, peringatan untuk mengikuti hukum jahiliyah. Peringatan untuk mengikuti hukum jahiliyah. Maksudnya jangan sampai mengikuti hukum jahiliyah.
Kemudian faman fa'ala wa ala hukmillahi wa rasulih. Dan hendaklah dia memilih hukum Allah dan Rasulnya. Faman fa'ala dzalika faqad a'rada 'anil ahsan. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, memilih hukum jahiliyah selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia telah berpaling kepada hukum yang paling baik, wa huwal haqqu ila dhiddihi minal batil. Dan ialah kebenaran, dan sebuah kebenaran apabila ditanding maka dia kebalikan dari kebatilan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan sebagai review untuk ayat yang keempat tadi, sebagaimana saya sebutkan bahwa Allah mengingkari orang-orang yang berhukum dan taat kepada selain Allah. Dan mereka seperti kaum jahiliyah, yang mana kaum jahiliyah berhukum kepada hawa nafsu mereka. Nah, sedangkan kita diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Wallahu a'lam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kiranya cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.